perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, adanya pengertian sholat jamaah. Yang kedua, tentang hukum-hukum sholat jamaah. Yang ketiga, tentang jumlah orang dalam sholat jamaah. Yang keempat, posisi imam dan makmum dalam sholat jamaah. Dan yang kelima atau yang terakhir, yakni tentang hukum orang perempuan yang keluar rumah untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Untuk poin pertama dan kedua, yakni pengertian sholat jamaah dan hukum-hukum sholat jamaah akan dipresentasikan atau akan dijelaskan oleh saudara Imam Ghazali. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali. Insyaallah saya akan membawakan materi tentang sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Salah seorang di antara mereka bertindak sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat jamaah dapat dilakukan di rumah, di masjid, di sekolah, atau tempat-tempat lainnya. Tapi yang lebih utama untuk melakukan sholat jamaah adalah di masjid, terutama untuk laki-laki. Sholat jamaah sangat besar manfaatnya. Di samping dapat mempererat persaudaraan di kalangan umat Islam, sholat jamaah juga akan menambah syiar Islam dibanding dengan sholat munfarid atau yang tidak berjamaah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sholatul jamaati tafadhalu ala sholatil fardhi sab'ina wa ashrina darajah. Sholat jamaah itu melebihi keutamaan sholat yang dilakukan sendiri sebanyak 27 derajat. Sedangkan hukum sholat jamaah adalah sunnah muakkad, yang berarti jika dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Adapun syarat-syarat sholat jamaah ada 7. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui segala yang dikerjakan oleh imam. Yang ketiga, tidak ada dinding yang menghalangi antara imam dengan makmum. Yang keempat, makmum tidak boleh mendahului imam dalam bertakbir. Yang kelima, posisi makmum tidak boleh sejajar atau lebih ke depan dari imam. Yang keenam, jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dan barisan makmum yang terakhir tidak lebih dari 300 hasta. Yang ketujuh, salat makmum harus bersesuaian dengan salat imam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi poin nomor 3 sampai nomor 5. Poin yang nomor 3 yakni jumlah orang dalam sholat jamaah, yakni terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Syafi'i dan Imam Hanafi, yakni paling sedikit 2 orang, 1 orang menjadi imam dan 1 lagi menjadi makmum. Dan menurut madhab Maliki, tidak sah apabila makmumnya anak laki-laki yang masih baru mumayyiz. Dan yang ketiga, menurut Imam Hambali, sah saja anak laki-laki, tetapi asalkan sholat itu bukan sholat fardu. Dan untuk poin nomor 4 yakni posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Yang pertama yakni apabila 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki menjadi imam dan 1 laki-laki menjadi makmum, maka makmum tersebut berada di belakang imam. Dan yang kedua, apabila 3 orang atau lebih, maka makmum tersebut berada di sebelah kanan. Dan apabila terdiri dari 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan, maka makmum tersebut berada di sebelah kiri imam, agak ke belakang sedikit. Dan yang terakhir yakni apabila terdapat jamaah laki-laki dan perempuan, maka terdapat di sebelah belakang imam itu terdapat laki-laki dan di belakang makmum laki-laki itu makmum perempuan. Dan
kebanyakan di musola di Indonesia rata-rata berdempetan, tetapi dengan syarat ada batasnya. Dan kesimpulan belum dan yang poin kelima, yakni hukum orang perempuan yang keluar rumah untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ya, pendapat yang pertama yakni dari Imam Hanafi, yakni makruh mutlak bagi perempuan yang muda dan diperbolehkan bagi orang perempuan yang sudah renta atau tua. Dan menurut pendapat yang kedua, yakni Hambali dan Syafi'i, makruh bagi perempuan yang muda yang cantik tapi bila diizinkan oleh suaminya maka diperbolehkan orang perempuan tersebut sholat jamaah di masjid. Dan menurut Imam Maliki, boleh bagi perempuan tua atau yang sudah renta untuk pergi ke masjid. Dan dari pendapat tiga tersebut terdapat kesimpulan bahwasanya boleh-boleh saja bagi perempuan untuk melaksanakan sholat di masjid, asalkan tidak menimbulkan fitnah dari si laki-laki atau dari seorang suami. Dan lebih afdol itu sholat di rumah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.